Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farisya Sidik dari jurusan Manajemen Dakwah akan mempresentasikan tentang materi rancangan penelitian kuantitatif. Macam-macam rancangan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Ibnu Muhaddis dan Dasna, macam-macam rancangan untuk penelitian kuantitatif tingkat dasar yaitu rancangan historis, deskriptif, korelasional, kausal kooperatif, dan eksperimental. Yang pertama adalah historis. Menurut Ibnu Muhaddis dan Dasna, penelitian historis bertujuan untuk mengonstruksikan objek yang telah terjadi pada masa lampau secara sistematis dan objektif dan mengkaji bagaimana kaitannya dengan kondisi masa kini. Kemudian menurut Nazir, metode sejarah memiliki 4 ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah metode sejarah lebih banyak menggantungkan diri pada data yang diamati orang lain di masa lampau. Kemudian, kedua adalah data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer dibandingkan dengan data sekunder. Nah, bobot data mesti dikritik secara internal maupun secara eksternal. Kemudian yang ketiga adalah metode sejarah mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan ataupun yang tidak dikutip dalam bahan acuan yang standar. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber data harus dinyatakan secara definitif, baik nama pengarang, tempat, dan waktu. Sumber tersebut harus diuji kebenaran dan keasliannya. Fakta harus dibenarkan oleh sekurang-kurangnya 2 saksi yang tidak pernah berhubungan. Jenis-jenis penelitian sejarah. Yang pertama adalah penelitian sejarah komparatif. Penelitian komparatif digunakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau. Kemudian adalah penelitian yuridis atau legal. Penelitian yuridis atau legal digunakan untuk meneliti sejarah yang ingin menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non-formal dalam masa lampau. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian biografis. Penelitian biografis digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah penelitian bibliografis. Penelitian bibliografis digunakan untuk mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta menggeneralisasi fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi. Menurut Basuki, langkah-langkah penelitian yang cenderung digunakan dalam penelitian sejarah secara garis besar antara lain yang pertama adalah identifikasi masalah yang memiliki kemaknauan atau signifikansi historis. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan informasi latar belakang atau sumber sekunder. Selanjutnya ada perumusan hipotesis bila mana memungkinkan. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan bukti atau data termasuk verifikasi autentisitas sumber primer dan kesahihan dan keadaan isinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaturan dan analisis data yang berhubungan. Selanjutnya interpretasi atau penarikan kesimpulan. Yang kedua adalah deskriptif.
Menurut Ibnu Muhaddis dan Dasna, deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa yang urgent pada masa kini. Ada beberapa jenis penelitian yang termasuk penelitian deskriptif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian survei. Penelitian survei atau penelitian pemairan. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview agar nantinya menggambarkan sebagai aspek dari populasi. Dan yang kedua adalah penelitian perkembangan. Penelitian perkembangan adalah penelitian yang memusatkan pada variabel-variabel dan perkembangan selama beberapa kurun waktu. Penelitian ini menyelidiki pola dan urutan atau sistematika perkembangan dan pertumbuhan, serta bagaimana variabel berhubungan satu sama lain dan mempengaruhi sifat pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Kemudian adalah karakteristik penelitian perkembangan. Antara lain yang pertama adalah mengetahui perkembangan subjek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah dapat menggunakan metode alur panjang longitudinal method dan metode silang sekat atau cross sectional method. Kemudian yang ketiga adalah penelitian analisis dokumen. Penelitian analisis dokumen atau analisis isi adalah penelitian yaitu dilakukan secara sistematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data. Kemudian ada karakteristik penelitian dokumen antara lain. Yang pertama adalah penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk rekaman, gambar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah subjek penelitiannya adalah sesuatu barang, buku, majalah, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sumber data pada dokumen sebagai sumber data pokok dalam penelitian yang dilakukan. Nah, contoh judul penelitian analisis dokumen ialah studi tentang keaslian dokumen teks Supersemar 1966. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah studi kecenderungan. Studi kecenderungan merupakan penelitian yang mengacu pada peramalan terhadap kecenderungan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, karakteristik dari penelitian studi kecenderungan yang lain, yang pertama adalah cenderung menggunakan pendekatan longitudinal, prediktif. Kemudian adalah karakteristik data yang mengenai apa yang terjadi di masa lampau, situasi sekarang, dan masa yang akan datang. Apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian adalah korelasional. Yang ketiga adalah korelasional. Menurut Ibnu Muhaddis dan Dasna, penelitian korelasional bermaksud untuk mengungkapkan hubungan korelatif antara variabel. Nah, karakteristik penelitian korelasional antara lain yang pertama adalah menghubungkan dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua adalah besarnya hubungan didasarkan pada koefisien atau korelasi. Kemudian yang ketiga adalah dalam melihat hubungan. Tidak dilakukan manipulasi sebagaimana dalam penelitian eksperimental. Kemudian yang keempat adalah datanya bersikap kuantitatif. Contoh dari penelitian korelasional sebagai berikut. Pertama adalah studi untuk mengetahui hubungan antara skor tes SPBMP dengan prestasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah studi untuk memprediksi keberhasilan belajar mahasiswa berdasarkan skor motivasi belajar. Selanjutnya adalah kausal komparatif. Menurut Ibnu Muhaddis dan Dasna, penelitian kausal komparatif bertujuan untuk mengungkapkan kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antara variabel tanpa memanipulasi suatu variabel. Artinya variabel yang akan diuji hubungan kausal yang telah terjadi dalam kondisi yang wajar. Nah, contoh penelitian kausal komparatif sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian ini untuk mencari perbedaan prestasi belajar
bidang studi IPA siswa SD yang berada di daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian adalah penelitian untuk mencari perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara mahasiswa yang sambil bekerja dan yang tidak bekerja. Selanjutnya adalah karakteristik penelitian kuantitatif. Menurut Putra, karakteristik metode penelitian kuantitatif adalah yang pertama adalah paradigma penelitiannya, yaitu paradigma ilmiah yang berangkat dari pandangan positivisme. Yang kedua adalah pendekatannya, yaitu menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal. Kemudian adalah sifat penelitiannya, yaitu behavioristik, mekanistik, empiristik. Kemudian adalah menurut desainnya, metode ini berciri-ciri spesifik, jelas, rinci, ditentukan mantap sejak awal, dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Nah, selanjutnya yang kelima adalah eksperimental. Menurut Ibnu Hadis dan Dasna, rancangan penelitian eksperimental bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat antar variabel dengan melakukan manipulasi variabel bebas. Menurut tujuannya, metode ini untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai produktif. Kemudian teknik penelitian metode kuantitatif menggunakan eksperimen, survei, kuesioner, observasi, wawancara terstruktur. Dan selanjutnya adalah instrumen penelitiannya meliputi tes, angket, dan wawancara terstruktur. Kemudian adalah metode kuantitatif, datanya berupa kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Kemudian adalah metode ini menggunakan sampel besar representatif sedapat mungkin ditentukan sejak awal. Kemudian adalah analisis dan metode kuantitatif dilakukan setelah selesai pengumpulan data dengan deduktif menggunakan statistik. Kemudian adalah hubungan dengan respondennya berjarak bahkan sering tanpa kontak. Peneliti merasa lebih tinggi waktunya jangka pendek. Nah, usulan desain penelitiannya luas dan rinci langkah-langkahnya. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Hipotesis dirumuskan dengan jelas. Ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Kemudian adalah penelitian dianggap selesai jika semua data yang direncanakan dapat terkumpul. Kemudian adalah kepercayaan terhadap hasil penelitian, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas dan instrumen. Kemudian adalah masalah penelitian, yaitu mengontrol variabel dan validitas. Nah, kemudian adalah ancaman kesahihan rancangan penelitian. Menurut Sarwono, ancaman kesahihan rancangan penelitian yang pertama adalah validitas internal adalah tingkatan di mana kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Nah, ancaman yang mempengaruhi validitas internal dan history effect, maturity effect, testing effect, instrumentational effect, selection effect, statistical regression, dan mortality. Kemudian validasi eksternal adalah tingkatan di mana hasil-hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi latar dan hal-hal lainnya dalam kondisi yang mirip. Hal-hal yang menjadi sumber validitas eksternal adalah yang pertama adalah interaction testing, yaitu efek-efek tiruan yang dibuat dengan menguji responden akan mengurangi generalisasi pada situasi di mana tidak ada pengujian pada responden. Kemudian adalah interaksi seleksi, yaitu efek di mana tipe-tipe responden yang mempengaruhi hasil-hasil studi dapat membatasi generalisasinya. Kemudian adalah interaction setting, yaitu efek tiruan yang dibuat dengan menggunakan latar tertentu. Dalam penelitian direplikasi dalam situasi-situasi lainnya. Macam-macam rancangan untuk penelitian kuantitatif tingkat dasar, yaitu rancangan historis, deskriptif, korelasional, kausal, komparatif, dan eksperimental,
karakteristik metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif statistik yang tujuan untuk menguji hipotesis yang diterapkan. Kemudian adalah ancaman kesahihan rancangan penelitian kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal terdiri dari history effect, kemudian maturation effect, testing effect, instrumentation effect, selection effect, statistical regression, mortality, validitas eksternal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.